Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di hutan mahoni kembali. Dan nih lihat di depan saya, ini adalah salah satu hewan yang akan saya bahas kembali kali ini. Kebetulan saya baru dapat hewan ini, dan hewan ini mungkin di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas juga, namun itu di 2 tahun ke belakang kalau tidak salah. Tidak ada salahnya saya kembali membahas hewan satu ini, karena sebetulnya ada beberapa momen yang mungkin nanti bisa saya perlihatkan buat kalian semuanya, plus nanti edukasinya adalah lebih dekat lagi, lebih jelas lagi mengenal si hewan satu ini. Ya, jadi hewan yang akan kita bahas kali ini adalah jangkrik raksasa, atau lebih tepatnya siaverok teman-teman. Ya, jadi siaverok ini merupakan salah satu hewan endemik dari negara kita, negara Indonesia, yang bisa jumpai di beberapa hutan-hutan yang memang masih asli dan alami. Tapi tidak semua hutan ada teman-teman, hanya di beberapa titik-titik saja hutan-hutan yang ada di Indonesia. Dan beruntung banget kemarin kita mendapatkan si siaverok ini dengan size yang cukup lumayan besar lah. Nah, jadi kita ini akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana ketika dia hidup di alam, terus bagaimana ketika dia makan ketika di alam. Karena sejatinya hewan ini tuh merupakan hewan yang omnivora coy, segala dimakan. Mau itu tanaman, mau itu serangga, mau itu hewan apapun, pokoknya yang sekiranya dia mampu, dia bisa makan. Dikarenakan dia ini memiliki rahang yang sangat kuat teman-teman. Namun beberapa orang kadang-kadang yang mungkin belum paham terhadap si hewan satu ini, kadang-kadang memang menyamakannya itu dengan gangsir. Nah, gangsir kan mungkin memang kelihatannya adalah jangkrik paling besar teman-teman. Padahal dari gangsir sendiri itu ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih jumbo lagi. Nah, inilah hewannya. Sekarang kita coba buka. Oke, lihat. Wow, nih. Jadi ini adalah hewan yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Tuh. Dan di sini sebetulnya sudah ada ular hijau atau ular pucuk yang masih hidup dan sudah menjadi bangkai coy. Artinya ini adalah sisa-sisa habis makanan si siaverok ini. Nah, jadi kemarin itu ada ular pucuk yang di bawah ukuran ular inilah. Dan ketika saya masukkan di sini, ularnya langsung dimakan teman-teman, karena si siaverok ini tuh kemarin belum makan. Jadi saya coba-coba kasih, biasanya saya kasih jangkrik, saya kasih belalang. Itu dalam waktu sekejap juga udah habis. Tapi kemarin kita dapat momen, mungkin kalau masih ada videonya bisa ditayangkan. Dia langsung makan ular coy. Jadi ular yang ya tadinya itu mungkin lebih besar atau lebih panjang dari ukuran si siaverok ini, dihajar begitu saja teman-teman, karena dia punya rahang yang sangat kuat. Nah, selain dia punya rahang yang sangat kuat, dia juga memiliki defense ketika mereka merasa terancam, mengeluarkan suara semacam ini teman-teman. Tuh di sana Oh, ente lihat. Wow, kita coba simpan di sini. Lihat. Oh my god, ini momen keren banget, lihat. Nah, lihat coy. Jadi ini momen. Tuh, biarkan si ularnya turun dulu ke bawah. Lihat. Wow, keren banget. Nih bagian antenanya. Ngacrok sedot ibadot. Dia ini sebetulnya bisa terbang coy, cuman nggak terlalu
jauh gitu teman-teman. Karena yang pertama bobotnya dia juga mungkin berat coy. Tuh dia mau siap-siap. Tuh. Oh, ini ngeri banget sih. Nih ini perutnya masih buncit teman-teman, karena kemarin dia baru beres banget makan. Ular satu dihabisin semua. Kalau kita cek mungkin nanti nih di sini ada coy. Ada sisa-sisa tulang mungkin nanti. Jangan kabur. Eish. Jangan. Oh, jangan. Ini ngeri Nah, ini yang paling mengerikan dari si hewan satu ini sebetulnya teman-teman adalah rahangnya tuh. Tuh. Ini kalau kena tangan kita itu otomatis rampung coy. Karena kemarin juga kita udah melihat tulang ular aja yang mungkin teksturnya itu keras, dia hajar coy, krek sampai bunyi kayak gitu teman-teman. Nah ini mungkin masih ada tuh. Jadi ini sisa bagian kulit ularnya saja. Ini ular pucuk teman-teman, tinggal segini coy, ngeri. Nah jadi teman-teman, si Siaverok ini tuh memiliki keunikan yang luar biasa. Bahkan sebetulnya orang Indonesia itu tidak melek terhadap hewan-hewan yang ada di daerahnya sendiri. Bahkan di negara Jepang, hewan ini tuh memiliki sebutannya sendiri. Ada beberapa sebutan sih, khusus untuk menamai si Siaverok ini. Dikarenakan memang dia ini kayak ada semacam hewan mitologi di daerah Jepang, di negara Jepang. Jadi dia memiliki julukan. Kalau tidak salah julukannya itu Ryoku teman-teman. Dan ada beberapa julukan-julukan lainnya. Nah, pernah beberapa kali ketika saya penasaran dengan habitat aslinya. Jadi dia ini sangat unik teman-teman. Memang ini merupakan hewan nokturnal. Jadi ketika siang hari mereka ini lebih menghabiskan waktu bersembunyi di dalam tumpukan-tumpukan kayu lapuk serta di beberapa tumbuhan-tumbuhan paku teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka siang hari itu sulit ditemukan. Baru kalau misalnya malam hari mereka keluar. Dan yang uniknya ya ini, karena dia endemik asli dari Indonesia, tidak bisa ditemukan di mana saja. Jadi ketika saya survei langsung membuktikan ke asli habitatnya. Jadi ada semacam pohon khusus namanya itu, kalau di daerah sana itu namanya pohon lengsar. Dulu sahabat saya sempat langsung menuju ke si pohon tersebut. Dan memang dia ini hinggap di pohon tersebut teman-teman. Pohon tersebut itulah yang sering kulitnya itu digerogoti sama si Siaverok ini teman-teman. Jadi cara bertahan hidupnya, cara hidupnya ini sangat unik banget teman-teman. Di balik dia merupakan hewan omnivora, bisa memakan apa saja, namun hewan ini sangat sulit ditemukan. Kalau kita tidak tahu di mana habitatnya, celahnya di mana, ini sangat sulit ditemukan teman-teman. Dan lihat, sebesar ini sebetulnya ini ada yang lebih gede lagi. Bahkan ini dari telunjuk saya pun mungkin lebih gede ini teman-teman. Terakhir dulu kita juga sempat ada yang lebih besar dari ini sih. Nah jadi si Siaverok ini tuh sama perkembangbiakannya dengan si jangkrik-jangkrik lain lah pada umumnya. Ada betina, ada juga jantannya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian bentuknya juga memang hampir sama kayak jangkrik. Cuma ya dia ini memiliki rahang yang sangat kuat teman-teman, serta kaki-kaki yang sangat tajam di bagian depan, bagian belakang. Dia juga punya cakar serta duri-duri yang tajam coy. Nah ini ngeri banget coy. Tuh lihat. Jadi dia ini nggak bisa terbang jauh teman-teman. Kalau misalnya mereka terbang paling cuma sedikit aja, loncat gitu teman-teman, bukan terbang. Tuh lihat. Cuma karena posisi dia ini udah ngabisin satu ular, jadi perutnya bener-bener gede banget coy. Dia bisa ngacrok. Cerok. Terus tuh, seban segitu doang. Wow.
Oke teman-teman, jadi barusan kita sebetulnya lagi nunggu momen pertarungan antara si Siaverok sama ular pucuk ini. Cuman karena Siaveroknya baru beres banget makan, mungkin dia nggak lapar atau masih kekenyangan, jadi dia nggak makan si ularnya teman-teman. Bahkan hanya beberapa kali menggigit, cuman nggak terlalu berdampak parah terhadap si ular. Bahkan si Siaveroknya tadi yang digigit beberapa kali sama ular teman-teman. Jadi sebetulnya dari video ini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa sekelas belalang seperti ini pun yang mungkin bagi orang-orang awam itu pasti ini disebutnya atau disandingkannya itu memang sama gangsir saja teman-teman. Padahal ini merupakan jenis hewan yang patut kita lestarikan, patut kita banggakan, karena memang si hewan ini tuh justru banyak diincar oleh orang-orang luar teman-teman. Karena memang yang pertama dia ini tidak bisa dibudidayakan begitu saja, tidak bisa dibreeding begitu saja. Karena hewan ini tuh benar-benar endemik asli dari Indonesia teman-teman. Jadi kita tuh harus bangga terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini coy. Dan si Siaverok ini sebetulnya mungkin salah satu hewan yang belum terlalu banyak orang ketahui. Bahkan dari jenis-jenis serangga pun sebetulnya itu kan wah spesiesnya banyak banget lah teman-teman. Makanya di konten saya sebetulnya bukan kita hanya membahas reptil saja, tetapi kita juga lebih banyak membahas juga hewan-hewan lain, bahkan hewan-hewan yang mungkin menurut kalian itu kok ada gitu ya di Indonesia hewan seperti ini. Nah jadi hewan-hewan jarang yang seperti inilah yang nanti mungkin untuk kedepannya akan kita bahas-bahas lagi coy. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini, dikarenakan memang ya untuk mengetes ke anggota tubuh saya ini nggak mungkin teman-teman, karena memang dia punya rahang yang kuat, terkecuali kalau si gangsir dulu itu pernah kita tes untuk gigitannya. Tapi kalau ini mengingat rahangnya sangat kuat, nggak mungkin saya tes teman-teman, terkecuali mungkin di next kesempatan lah. Tapi saya rasa kalau misalnya saya tes pun di bagian jari-jari saya, ini bakalan robek parah, bakalan wah parah pokoknya, karena dia punya rahang yang sangat tajam dan rahang yang sangat kuat teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.